Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Pinawardani. Di sini saya akan menjelaskan kandungan tentang hadis ke-20, hadis Arba'in Nawawi yang berjudul Malu adalah sebagian dari iman. Al-Hadis Al-Ishrun An Abil Mas'ud Al-Ansar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Dari Abi Mas'ud Al-Ansar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya yang termasuk dari ajaran para nabi terdahulu yang masih dijumpai oleh manusia sampai saat ini adalah izalam tastahyi fasna masyita, jika kamu tidak memiliki rasa malu maka berbuatlah sesukamu. Dari hadis ini kita bisa ketahui bahwa rasa malu adalah sebagian penting dari iman. Hilangnya rasa malu membuat kita terdorong akan berbuat dosa. Malu menjadi pengontrol perilaku agar kita tidak berbuat dosa. Hadis ini jelas memberi peringatan keras kepada kita bahwa rasa malu itu penting bagi kita yang beriman. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya dapat sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa diamalkan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membawakan hadis ke-19 tentang jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, yang berbunyi An Abi Abasi Abdullah ibni Abasil radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillahi faska ihfazillahi tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah walam annal ummata tabjitama'at ala yang fauqa bisyai'in lam yafauqa bin syai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala yadurruka bisyai'in lam yadurruka ila bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufiat al-aqlam wajah fatis suhu rawi Tirmiziyu faqala hadisun hasanun sahih wa fi riwayati ghairi Tirmizi iza zillahi tajiduhu amamaka ta'rafilallahi firahai ya'rifa bisyadihi wa lam anna mahto'aka lam yakuli yusibaka wa ma'asabaka lam yakuli yuhtiaka wa lam anna nasra ma'as sabri wa anal faraja ma'al qarbi wa inna ma'al usri yusra. Dari Abu Abbas bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, ingat Allah maka kamu akan menemukannya di hadapanmu. Jika meminta, mintalah kepada Allah, jika butuh pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah semua manusia tidak bisa memberi manfaat atau mudarat kecuali Allah yang tetapkan. Apa yang ditetapkan untukmu tak akan meleset, dan apa yang bukan untukmu tak akan menimpamu. Pertolongan datang bersama sabar, dan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi maksud dari jagalah Allah itu seperti taat, sholat, jujur, dan jauhi maksiat. Dan maksud minta hanya kepada Allah karena hasil akhir cuma Allah yang menentukan. Kemudian takdir juga sudah ditulis oleh Allah, tapi kita harus tetap berusaha. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Contohnya, jika kamu belajar dan berdoa, kalau Allah tetapkan kamu lulus, maka pasti kamu akan lulus. Jika ada orang yang ingin berbuat jahat, kalau Allah gak izinkan, mereka gak akan bisa ganggu kamu. Kalau lagi susah, pasti ada jalan keluar yang Allah beri. Oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Azul Rahman. Di sini saya akan membacakan hadis ke-18 dari Arba'in Nawawi yang berjudul Taqwa. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khaliqin hasan. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan
manusia dengan pergaulan yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan fi ba'di nasah hasan sahih. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata hadis ini hadis hasan, tapi di sebagian naskah hadis hasan sahih. Adapun 3 prinsip yang diajarkan pada hadis ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Di sini hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, saat kita sendiri maupun bersama orang lain. Jadi tetaplah menjaga sikap dengan menjauhi kesalahan maksiat. Yang kedua, yaitu mengiringi setiap kejelekan atau keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan. Karena pada dasarnya kebaikan akan menutupi dampak keburukan. Dengan cara apabila kita melakukan keburukan atau kejelekan, kita menutupinya dengan minta maaf dan melakukan berbagai amal soleh. Dan yang ketiga adalah apabila bergaul dengan manusia, yaitu dengan akhlak yang baik. Di sini Allah mengajarkan kita untuk bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, dan itu adalah oleh hadis ini kepada kita dalam konsep sosialisasi beragama atau pergaulan dalam agama. Sekian dari saya, semoga apapun yang saya sampaikan dapat diamalkan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Fikri dari kelas B. Saya akan membacakan hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhabhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurid dhabihatahu. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kandungan yang terdapat pada hadis ke-17 ialah yang pertama, syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap makhluk, termasuk diantaranya adalah hewan. Yang kedua, tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh sebagai sasaran dan tujuan. Tidak juga boleh menyayat-nyayat orang yang dihukum qisas. Kemudian yang ketiga, termasuk ihsan juga berbuat baik terhadap hewan ternak dan belas kasih terhadapnya. Tidak boleh membebaninya di luar kemampuannya, serta tidak menyiksanya saat menyembelihnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.